Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Gaza kembali diguncang serangan, tetapi kali ini Israel tidak membuka satu operasi darat besar. Serangan justru muncul cepat, berpindah-pindah, dan menyasar bengkel, apartemen, pos kepolisian, hingga kendaraan di jalan. Apakah Israel sedang memutus jaringan Hamas sedikit demi sedikit, atau banyaknya sasaran justru membuktikan bahwa Hamas masih terus muncul di berbagai wilayah Gaza? Dan seberapa besar peran drone dalam memburu satu target dari udara? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 12 Juli 2026, kawasan Sabra di kota Gaza kembali diguncang iga rudal Israel. Sasaran serangan bukan markas besar dengan pagar tinggi, melainkan sebuah tempat pengecoran logam yang terlihat seperti bengkel biasa. 4 orang dilaporkan tewas. Israel menyatakan bangunan itu digunakan Hamas untuk membuat komponen senjata. Bagi warga sekitar, tempat tersebut mungkin hanya terlihat sebagai lokasi kerja. Namun bagi militer Israel, suara mesin, bahan logam, dan aktivitas keluar masuk barang dianggap sebagai bagian dari rantai produksi perang. Disinilah kejanggalannya mulai terlihat. Israel tidak menunggu sampai roket selesai dirakit atau senjata dibawa ke medan tempur. Tempat yang diduga baru menyiapkan satu bagian kecil sudah dapat dihantam. Artinya, perburuan tidak lagi hanya diarahkan kepada orang yang membawa senapan, tetapi juga kepada ruang yang dianggap membantu senjata itu lahir. 2 hari kemudian, pada 14 Juli 2026, serangan berpindah ke Jabalia, Gaza Utara. Sebuah pos kepolisian dihantam dari udara. Sedikitnya 7 orang tewas. Salah satunya adalah Muhammad Marwan Salem, perwira kepolisian yang oleh Israel disebut sebagai pemimpin batalion Jabalia Tengah Hamas. Klaim itu belum dibuktikan secara terbuka. Namun serangan tersebut memperlihatkan bahwa lembaga yang terlihat menjalankan tugas keamanan sipil pun kini dapat dianggap sebagai bagian dari struktur militer. Pada 15 Juli 2026, tekanan muncul hampir bersamaan di beberapa titik. Serangan dilaporkan terjadi di Tufah, Zaitun, Gaza Barat, Nusairat, dan Khan Yunis. Sebuah kendaraan menjadi sasaran di wilayah selatan. Tembakan tank mengenai kawasan lain. Ledakan muncul dari utara hingga ke tengah dalam waktu berdekatan. Jika dilihat satu persatu, serangan itu tampak terpisah. Namun ketika seluruh lokasinya disatukan, terbentuk pola yang lebih mengkhawatirkan. Israel tidak terlihat sedang membuka satu operasi darat besar. Tidak ada ribuan tentara yang bergerak bersamaan. Tidak ada gelombang tank yang masuk dari satu arah. Sebaliknya, serangan dibuat cepat, berpindah, dan sulit ditebak. Tekanan seperti ini memaksa Hamas menghitung ulang setiap perpindahan. Jalan yang kemarin aman belum tentu aman hari ini. Bangunan yang tampak sepi belum tentu bebas dari pengawasan. Bahkan kendaraan biasa dapat berubah menjadi sasaran beberapa detik setelah meninggalkan sebuah lokasi. Tidak ada lagi garis depan yang benar-benar dapat dipercaya. Strategi ini kemungkinan bertujuan membuat Hamas kehilangan wilayah aman. Ketika tekanan hanya datang dari utara, aktivitas dapat dipindahkan ke tengah atau selatan. Namun ketika bengkel, apartemen, pos kepolisian, kendaraan dan lokasi pertemuan dapat dihantam di seluruh Gaza, perpindahan menjadi jauh lebih berbahaya. Pertanyaannya, apakah pola serangan menyebar ini membuktikan Israel semakin dekat memutus jaringan Hamas, atau justru menunjukkan bahwa jaringan tersebut masih muncul di hampir setiap sudut Gaza? Jawabannya mulai terlihat ketika kita membongkar peran drone yang diam-diam mengikuti satu sasaran dari jalan, bangunan, hingga titik terakhirnya. Di atas Gaza, pesawat tempur bukan satu-satunya ancaman. Sebelum bom dijatuhkan, sasaran seringkali sudah lebih dahulu dibaca oleh drone yang terbang lama, mengikuti pola, dan menghubungkan satu gerakan dengan gerakan lainnya. Inilah bagian yang jarang terlihat. Sebuah bangunan tidak selalu langsung diserang ketika pertama kali dicurigai. Israel dapat menunggu, mencatat kendaraan yang datang, mengenali orang yang keluar,
lalu melihat kemana mereka bergerak setelah meninggalkan lokasi. Dari rangkaian kecil itulah, sebuah jaringan perlahan disusun. Tempat pengecoran logam di Sabra yang dihantam pada 12 Juli 2026 kemungkinan tidak hanya dinilai dari bentuk bangunannya. Bengkel seperti itu memang dapat digunakan untuk pekerjaan sipil. Namun ketika bahan logam tertentu masuk berulang kali, kendaraan yang sama sering berhenti, atau orang yang sudah diawasi terlihat datang, kecurigaan dapat berubah menjadi keputusan menyerang. Di Gaza yang sudah hancur lebur, produksi senjata tidak harus berlangsung di pabrik besar. Satu tempat dapat memotong logam, tempat lain membentuk komponen. Bangunan berbeda dipakai untuk merakit atau menyimpan. Sistem seperti ini membuat keseluruhan proses sulit dihancurkan sekaligus. Karena itu, drone tidak hanya mencari orang yang membawa senapan. Drone mencoba membaca kebiasaan. Pada 15 Juli 2026, sebuah apartemen di Deir al-Balah dihantam karena Israel menyatakan seorang anggota Hamas berada di dalamnya. Kemungkinan besar sasaran tersebut tidak ditemukan secara kebetulan. Pergerakannya mungkin sudah diikuti, kendaraan yang digunakan mungkin telah dikenali, atau orang-orang yang menemuinya sudah lebih dahulu masuk dalam pengawasan. Namun, pengawasan yang canggih tidak selalu menghasilkan serangan tanpa korban lain. Istri dan anak dari orang yang diburu ikut tewas. Ini memperlihatkan batas dari istilah presisi. Teknologi mungkin dapat mengenali satu wajah atau satu kendaraan, tetapi ledakan tetap terjadi di ruang yang dihuni keluarga. Risikonya bahkan lebih besar ketika sasaran bergerak di jalan. Pada 16 Juli 2026, sebuah kendaraan dihantam di Khan Yunis. Bagi Israel, menyerang kendaraan di ruang terbuka bisa dianggap lebih mudah daripada menunggu target memasuki bangunan padat. Namun sebelum rudal dilepaskan, drone kemungkinan sudah mengikuti kendaraan itu dari titik awal, mencatat jalannya, dan memastikan siapa yang berada di dalam. Satu perjalanan singkat dapat membuka banyak informasi. Dari mana kendaraan berangkat, bangunan mana yang dikunjungi, siapa yang naik, siapa yang turun, bahkan berapa lama kendaraan berhenti di satu tempat. Bahkan tanpa menembakkan satu peluru, seseorang dapat dianggap penting hanya karena berulang kali muncul di sekitar lokasi yang sebelumnya telah masuk pengawasan Israel. Dari sinilah tekanan psikologis mulai bekerja. Anggota Hamas tidak hanya harus takut ketika berada di markas. Mereka juga harus mempertimbangkan apakah kendaraan yang dipakai sudah dikenali, apakah orang yang ditemui sedang diikuti, atau apakah jalan yang dilewati sedang diawasi dari ketinggian. Setiap gerakan dapat menjadi petunjuk. Setiap pertemuan dapat membentuk hubungan baru. Setiap bangunan dapat masuk ke dalam peta sasaran berikutnya. Namun strategi ini juga menyimpan masalah. Semakin luas Israel menghubungkan bengkel, apartemen, kendaraan, dan pos kepolisian ke jaringan Hamas, semakin kabur batas antara sasaran militer dan ruang kehidupan biasa. Menurut Anda, apakah pengawasan udara seperti ini benar-benar membuat serangan lebih tepat, atau justru memperluas jumlah tempat yang dianggap berbahaya? Jawaban yang lebih penting muncul setelah ini, sebab meski satu jaringan berhasil dibaca, Hamas selama ini bertahan dengan memecah dirinya menjadi banyak bagian kecil yang sulit diputus sekaligus. Gencatan senjata memang menurunkan intensitas pertempuran besar di Gaza. Namun sejak Juni 2026, tekanan udara Israel kembali meningkat. Lebih dari 40 serangan tercatat sepanjang bulan itu, menjadi jumlah bulanan tertinggi sejak kesepakatan tersebut diberlakukan. Angka ini memperlihatkan bahwa perang tidak benar-benar berhenti. Bentuknya berubah menjadi perang pengikisan yang bergerak perlahan, tanpa satu hari penentu. Bagi Israel, pendekatan ini menawarkan keuntungan. Tidak perlu mengirim ribuan tentara ke dalam kawasan padat, menghadapi terowongan, jebakan, dan serangan jarak dekat. Pasukan cukup menjaga garis kontrol yang sudah dikuasai, sementara pengawasan udara mencari sasaran berikutnya. Risiko bagi tentara berkurang, tetapi tekanan terhadap Hamas tetap dipertahankan. Masalahnya, perang pengikisan membutuhkan waktu panjang. Setiap serangan mungkin menghilangkan satu orang, satu kendaraan, atau satu fasilitas. Namun keberhasilan taktis belum tentu menghasilkan kemenangan strategis. Hamas tidak dibangun seperti pasukan konvensional yang bergantung pada satu markas pusat. Jaringannya tersebar, berlapis, dan mampu mengganti bagian yang hilang.
Setelah tempat pengecoran di Sabra dihantam pada 12 Juli 2026, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan di sana kemungkinan dapat dipindahkan ke lokasi lain. Bukan berarti perpindahan itu mudah. Mesin, bahan, dan tenaga terampil tetap dibutuhkan. Namun selama masih ada ruang tersembunyi dan orang yang memahami prosesnya, kemampuan produksi belum tentu lenyap. Hal serupa berlaku setelah Muhammad Marwan Salem tewas di Jabalia pada 14 Juli 2026. Jika klaim Israel mengenai perannya sebagai pemimpin batalion Jabalia Pengah benar, kematiannya dapat mengganggu komando untuk sementara. Namun sebuah unit biasanya memiliki wakil, penghubung, dan anggota yang mengetahui tugas berikutnya. Kekosongan dapat segera diisi, meskipun kualitas pemimpin pengganti belum tentu sama. Inilah perlombaan yang sebenarnya. Israel berusaha menghancurkan jaringan lebih cepat daripada Hamas mampu membangunnya kembali. Hamas berusaha mengganti orang, memindahkan perlengkapan, dan mengubah kebiasaan sebelum sasaran berikutnya ditemukan. Tidak ada pihak yang dapat memastikan hasilnya hanya dari jumlah ledakan. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup dihitung dari banyaknya target yang hancur. Yang lebih penting adalah apakah serangan mampu menurunkan jumlah roket, menghentikan penyusupan, memutus komunikasi, dan membuat unit Hamas kehilangan kemampuan bergerak. Tanpa perubahan nyata di lapangan, daftar sasaran panjang hanya menjadi catatan operasi, bukan bukti bahwa perang mendekati akhir sepenuhnya. Israel melihat peningkatan serangan sebagai bukti bahwa informasi intelijen semakin tajam. Namun tafsir sebaliknya juga masuk akal. Banyaknya sasaran baru dapat menunjukkan bahwa aktivitas Hamas masih tersebar luas, meskipun wilayah Gaza telah digempur selama bertahun-tahun. Strategi ini juga membawa biaya lain. Ketika operasi dilakukan di tengah permukiman, kesalahan identifikasi atau perubahan posisi sasaran dapat menewaskan warga yang tidak terlibat. Semakin lama perburuan berlangsung, semakin besar resiko bahwa tekanan militer justru memperdalam kemarahan, menciptakan perekrutan baru, dan memperpanjang siklus perlawanan. Gencatan senjata akhirnya menjadi keadaan yang ajib. Tidak ada invasi besar, tetapi kematian tetap terjadi. Tidak ada pengumuman perang baru, tetapi drone, tank, dan pesawat tempur masih aktif. Gaza berada di antara ketenangan resmi dan pertempuran yang belum selesai. Menurut Anda, apakah Israel sedang benar-benar mengikis kekuatan Hamas, atau hanya memaksa jaringan itu menjadi lebih kecil, lebih tersembunyi, dan semakin sulit ditemukan? Sebab setelah ledakan terakhir mereda, misteri terbesarnya bukan lagi siapa yang dihantam. Yang perlu diperhatikan adalah siapa yang muncul menggantikan, di mana aktivitas berikutnya dipindahkan, dan apakah pola baru ini sedang membuka jalan menuju kemenangan atau perang tanpa akhir. Pada akhirnya, yang terjadi di Gaza menunjukkan bahwa perang tidak selalu hadir dalam bentuk invasi besar. Terkadang, perang bergerak melalui pengawasan, serangan kecil, dan perburuan yang terus berpindah dari satu titik ke titik lain. Israel berusaha memutus jaringan Hamas sedikit demi sedikit, sementara Hamas mencoba bertahan dengan menyebarkan aktivitasnya ke tempat-tempat yang semakin sulit dikenali. Namun satu hal terlihat jelas, selama drone masih berputar, tank masih menjaga garis kontrol dan sasaran baru terus bermunculan, Gaza belum benar-benar memasuki masa tenang. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.